Langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Selamat menonton. Pada suatu hari, tanpa diduga Saburo bertemu dengan Nobunaga asli ketika ia berada di luar. Saburo mengeluh betapa beratnya menjadi Nobunaga dan ingin kembali menjadi dirinya yang dulu. Tapi Nobunaga berkata ia sudah bukan Nobunaga lagi. Kini dia mengganti namanya menjadi Matsuhide dan tak ada niat menjadi Nobunaga lagi. Ketika mereka mengobrol, orang-orang dari klan Oda mencari-cari Nobunaga. Mereka berdua bersembunyi di balik pohon. Tapi ternyata salah satu dari orang-orang itu malah melihat Nobunaga asli dan mengajaknya pulang. Saburo hanya terbengong-bengong melihatnya. Kini Nobunaga asli sudah ada di rumah klan Oda. Ia dan para anak buahnya sedang membahas rencana memperluas wilayah hingga ibu kota. Untuk melancarkan rencananya itu, mereka harus beraliansi dengan sebuah klan di sana bernama klan Azai. Syarat untuk menjadi aliansi ada dua, yaitu berperang atau menjaminkan anak perempuan untuk dinikahkan dan tinggal di klan tersebut. Setelah perdebatan dan diskusi selesai, mereka merasa menjaminkan anak perempuan untuk dinikahkan adalah hal yang lebih baik. Mereka pun bertanya pada Nobunaga bagaimana keputusannya. Nobunaga berkata, "Aku setuju." Yang akan mereka jaminkan adalah adik Nobunaga sendiri, yaitu Oichi. Setelah itu, Nobunaga pun pergi keluar dan bertemu dengan pelayan pribadinya. Mereka pun pergi dari situ meninggalkan klan Oda. Kembali ke dalam rumah, Saburo ternyata diam-diam masuk ke dalam rumah tersebut. Salah satu anak buahnya melihatnya membuat Saburo kaget. Untung saja Nobunaga dan Saburo tidak berada di waktu yang sama, jadi tidak ada yang curiga. Saburo pun mengetahui rencana Oichi yang akan dinikahkan pada klan Azai. Saburo pun berkumpul lagi bersama semua klan Oda, termasuk Oichi sendiri. Saburo berkata ia tak ingin Oichi dinikahkan seperti itu. Semua merasa heran, karena bukankah tadi ia sudah setuju, tapi kenapa sekarang membatalkannya? Oichi berkata ia tak keberatan, tapi Saburo tak sependapat. Menurutnya, pernikahan haruslah suka sama suka, tidak ada paksaan. Bahkan harusnya ada cincin sebagai simbol ikatan cinta. Mereka semua bingung, tak tahu apa itu cincin. Saburo pun bangkit berdiri dan berkata akan pergi ke Azai dan berdiskusi apakah ada cara beraliansi tanpa harus menyerahkan Oichi. Di tempat klan Azai sedang diadakan pertemuan membahas aliansi. Saburo tiba-tiba datang dan langsung meminta agar jangan melibatkan Oichi dalam masalah aliansi ini. Sang ayah sekaligus tetua klan Azai berkata tidak bisa. Oichi harus diserahkan pada kami karena Oichi adalah jaminan agar klan Oda tak menyerang klan Azai. Saburo berkata, klan Oda tak akan mungkin menyerang aliansinya sendiri, tapi klan Azai tetap pada pendiriannya. Kembali pada klan Oda, Oichi sedang mengobrol dengan Ikeda. Ikeda dan Oichi sudah dekat sejak kecil. Mereka pun berjalan-jalan bersama untuk menenangkan hati Oichi. Di saat mereka bersama, Ikeda sadar, ia menyukai Oichi. Dalam lubuk hatinya, ia tak rela Oichi dinikahkan pada klan Azai, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Kembali pada Saburo, ia masih berada di rumah klan Azai dan masih memohon untuk membebaskan Oichi dalam masalah ini. Pihak Azai akhirnya berkata, tunjukkan sesuatu yang membuat kami yakin kalian tak akan menyerang kami. Saburo pun pulang sambil menyusun rencana. Di kediaman klan Oda, Saburo bersiap dengan baju perangnya. Para anak buahnya pun terlihat memakai baju perang bersiap untuk keadaan terburuk. Berita persiapan perang klan Oda sampai ke telinga klan Azai. Mereka pun tak mau kalah dan mengerahkan para pasukannya untuk berhadapan dengan klan Oda. Tapi di luar dugaan, Saburo menyuruh orang-orangnya untuk merobohkan pembatas wilayah dan juga menara pengintai. Ia lalu bertemu dengan pemimpin klan Azai bernama Nagamasa. Saburo berkata, tanpa adanya pagar pembatas, ini menunjukkan klan Oda tak punya niat untuk berperang, justru ingin bersahabat dan beraliansi. Nagamasa melihat kesungguhan Saburo dan menyetujui aliansi tersebut. Beberapa waktu telah berlalu. Sebuah berita mengejutkan sampai pada klan Oda. Klan Azai tiba-tiba membatalkan rencana aliansi. Saburo pun datang kembali ke klan Azai dan meminta penjelasan. Ternyata yang menginginkan pembatalan itu adalah tetua Azai, ayah dari Nagamasa. Dia keras kepala, menginginkan pernikahan Oichi atau perang akan terjadi.
Sementara itu, Oichi terlihat merenung sambil memandangi langit. Ikeda mendatanginya dari belakang. Ikeda tiba-tiba berlutut, berkata pada Oichi, "Kumohon menikahlah dengan Nagamasa dari klan Azai demi klan Oda." Oichi terlihat tersenyum dan tegar. Ikeda juga merasa sakit hatinya karena gadis yang dicintainya akan menikah dengan orang lain. Tapi demi klan, ini harus dilakukan. Keesokan paginya, Oichi bersiap pergi menuju klan Azai. Ketika pintu gerbang dibuka, terlihat orang-orang berkumpul sambil merayakan Oichi yang akan menikah. Kepergian Oichi dirayakan seperti pesta pernikahan. Saburo lah yang menyiapkan pesta ini. Dia ingin pernikahan Oichi dengan klan Azai menjadi kebahagiaan bagi Oichi. Oichi pun dapat pergi sambil tersenyum, merasa tak ada beban. Dari kejauhan, terlihat Ikeda memperhatikan Oichi yang pergi menjauh. Dia merelakan gadis yang dicintainya demi keutuhan klan Oda. Oichi pun sampai di klan Oda dan bertemu dengan Nagamasa, calon suaminya. Nagamasa mendekati Oichi, lalu memberikan sebuah cincin. Ternyata Saburo menulis surat padanya dan berkata hal apa saja yang bisa membuat Oichi bahagia. Walaupun pernikahan ini dipaksakan, tapi Oichi dan Nagamasa terlihat bahagia. Waktu pun berlalu. Pada suatu hari, Saburo mengumumkan seorang pria yang akan menjadi pengikutnya. Pria itu adalah Nobunaga asli, sekarang bernama Matsuhide. Dia menutup wajahnya dengan alasan punya penyakit. Saat itu mereka punya berita besar. Seorang shogun ingin bertemu dengan sosok Nobunaga. Jika pertemuan lancar, maka wilayah ibu kota bisa mereka dapatkan dengan mudah. Tapi pertemuan itu mengharuskan tata krama yang sangat detail dan sopan. Melihat tingkah laku Saburo selama ini, mereka tidak yakin kalau pertemuan itu akan berjalan lancar. Saburo pun kebingungan dan hampir saja menyerah. Namun tiba-tiba Matsuhide mendatangi Saburo dan berkata, "Biarkan aku menggantikanmu." Maka datanglah Matsuhide ke hadapan shogun. Karena dia Nobunaga asli, maka tata krama adalah hal mudah baginya. Setelah itu, peran Nobunaga diambil lagi oleh Saburo dan pertemuan santai dengan shogun pun digelar. Shogun berkata, dia akan menciptakan negara yang dipimpin oleh dirinya, di mana semua orang tunduk patuh padanya. Saburo diminta menjadi wakil shogun. Tapi Saburo menolak dan berkata, menciptakan negara yang berfokus pada satu orang bukanlah mimpiku. Mimpiku adalah menciptakan negara yang tanpa perang dan penuh kedamaian, bukan negara untuk satu orang. Mendengar itu, shogun hanya tertawa. Ketika pertemuan itu selesai, shogun terlihat kesal. Dia tak terima dengan sikap Saburo barusan. Ia pun merencanakan untuk menghancurkan klan Oda. Sementara itu, di kediaman klan Oda, Saburo kedatangan seorang tamu. Orang-orang klan Oda terlihat ketakutan ketika bertemu dengan tamu itu. Ketika tamu itu muncul, terlihat seluruh tubuhnya ditutupi tato. Di zaman itu, mereka belum mengenal tato, jadi orang itu dianggap sebagai utusan setan. Tapi Saburo tahu, tato seluruh tubuh itu hanya dimiliki oleh Yakuza. Ternyata orang itu juga adalah time traveler, sama seperti Saburo. Kedatangan dia adalah menyampaikan surat dari shogun, berupa surat yang berisi, "Tangkaplah Oda Nobunaga, sang pengkhianat." Sikap Saburo tempo hari membuat shogun marah, dan shogun langsung menganggap klan Oda sebagai pengkhianat. Tak hanya itu, berita Nobunaga sebagai pengkhianat membuat klan-klan lain memusuhi klan Oda juga. Ada kemungkinan klan Oda akan diserang oleh klan-klan lain tersebut, membuat klan Oda dipastikan hancur tak tersisa. Saburo terlihat terpukul sekali. Akibat sikap dirinya yang menolak tawaran menjadi wakil shogun waktu itu, klan Oda sekarang dalam keadaan gawat. Mereka pun menyusun rencana. Mereka akan mendatangi setiap klan dan membentuk aliansi dengan mereka. Dengan begitu, kemungkinan besar shogun akan mengurungkan niatnya untuk menyerang klan Oda. Klan kunci yang mereka incar adalah klan Asakura. Nagamasa dan klan Azai akan membantu mendatangi klan Asakura dan memohon untuk beraliansi dengan klan Oda. Rencana itu pun dilakukan, dan keputusan akan diketahui keesokan harinya. Malam harinya, Saburo terlihat sendirian. Ia merasa sangat tertekan akibat semua ini. Lalu muncullah Kicho. Kicho berkata, selama ini kau bisa menyelesaikan berbagai masalah, mulai dari masalah adiknya Nobuyuki,
masalah perebutan wilayah di Mino, dan lain-lain. By the way, kalian bisa menonton detailnya di part 1 dan part 2 kalau kalian belum menonton. Kicho berkata pada Saburo, semua orang kini bergantung padamu. Bahkan aku juga bergantung padamu. Mendengar hal itu, Saburo seperti mendapatkan keberanian. Ia kini siap menghadapi masalah ini dan berjuang sekuat tenaga. Keesokan harinya, hasil lobi untuk beraliansi pun tiba. Klan-klan lain menolak beraliansi. Namun satu klan, yaitu klan Asakura, meminta untuk bertemu Nobunaga berdiskusi tentang aliansi ini. Ada kemungkinan Asakura akan setuju dengan aliansi ini. Mereka pun seperti mendapat angin segar, berharap Asakura bisa memberikan dukungannya. Seluruh klan Oda mulai pergi mendatangi klan Asakura. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat sejenak. Sementara itu, di kediaman klan Azai terjadi hal tak terduga. Tetua klan Azai diam-diam telah menyusun rencana bersama klan Asakura untuk menghancurkan klan Oda. Klan Oda akan dikepung di tengah jalan, membuat mereka terjebak tak berdaya. Nagamasa yang tak tahu hal ini menolak keras rencana ayahnya itu. Ayahnya berkata, jika kau tak mau melakukannya, kau tak layak menjadi pemimpin klan Azai. Nagamasa pun memilih untuk harakiri, mati untuk mendukung klan Oda. Ia menyiapkan pedangnya di hadapannya. Tapi ayahnya menahannya dan berkata, apa kau mau anakmu menjadi korban? Ternyata Oichi yang sudah menikah dengan Nagamasa tengah mengandung. Nagamasa kaget mendengarnya dan menjadi ragu. Ia pun mengurungkan niat harakirinya dan mau tak mau mengikuti rencana ayahnya itu. Oichi yang ada di balik pintu mendengar rencana pengkhianatan Azai itu. Ia mengirim pesan pada klan Oda. Saburo menerima pesan itu dan membuka isinya. Isinya hanya berupa kacang. Saburo tak paham apa arti pesannya hanya berupa kacang itu. Di dalam kacang itu ternyata ada sebuah bola kaca. Ikeda melihat hal itu dan mengerti. Klan Oda tengah dikepung oleh klan Azai dan klan Asakura dan terperangkap seperti tikus. Saburo tak percaya akan hal ini. Kenapa klan Azai berkhianat? Ditambah lagi, klan Asakura juga berbohong ketika berkata ingin berdiskusi. Mereka semua menuntun klan Oda masuk ke dalam perangkap. Kini klan Oda harus berhadapan dengan klan Azai dan klan Asakura. Jumlah mereka 20.000 pasukan. Sudah dipastikan tak akan bisa menang. Mereka lalu mengambil keputusan menyelamatkan Saburo sebagai pemimpin kabur melalui jalan kecil. Sedangkan pasukan klan Oda yang lain akan bertempur melawan 20.000 pasukan tersebut. Saburo tak ingin hal itu terjadi, tapi tak ada pilihan lain. Dengan berat hati, ia pun meninggalkan orang-orangnya berkuda melalui jalan kecil yang tersembunyi. Hanya tersisa Tokichiro sendirian di sana, menjaga barisan, yang artinya dia yang akan pertama kali berhadapan dengan musuh. Tapi ternyata niat Tokichiro adalah bergabung dengan musuh dan menghancurkan Nobunaga. Dendamnya pada Nobunaga belum hilang, dan akan dia selesaikan di perang ini. Bagaimana nasib para klan Oda yang dikepung oleh 20.000 pasukan tersebut? Apakah mereka berhasil selamat? Ataukah Saburo harus kehilangan seluruh orang-orangnya dan hanya tersisa ia sendirian? Jawabannya akan ada di part 4. Jadi pastikan kalian ikutin terus seri dari film Nobunaga Concerto ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini biar gak ketinggalan update part terbarunya. Oke, sampai jumpa di part 4.